104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Dan kali ini Sobat Bahana semuanya sudah hadir narasumber kita, Ibu Aibda Ani Torikotun Esa dari Polres Ngawi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Mbak, sehat. Mbak sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Bu ya? Tetap semangat Mbak. Juga hadir di studio Bapak Heri Suprapto MM, Kabid Perlindungan Anak DP3A Kabid. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu Bapak ya, tetap semangat. Baik saudara semuanya, tema di siang hari ini pencegahan kenakalan remaja dan bullying. Dan nanti kita akan ngobrol, dan buat sobat-sobat semuanya yang mau tanya-tanya nanti bisa langsung bertanya melalui WA Bahana di 085 63 45 45 45. Bisa juga melalui Facebook atau melalui aplikasi Express Radio. Bisa juga melalui live streaming di www.bahanafmngawi.com. Bu, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Bu ya, ini apa sih yang dimaksud dengan perundungan atau yang istilahnya diberi nama bullying itu? Mohon izin sebelumnya kami sampaikan kepada anak-anak Indonesia selamat Hari Anak Nasional yang kebetulan hari ini. Hari ini ya Bu? Iya, hari ini. Hari Anak dengan Nasional. mengambil tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Iya. Selamat kepada anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa sehat selalu, panjang umur dan menjadi anak yang beruntung. Iya. Baik, kami akan menjawab tentang pengertian bullying. Perundungan atau yang lebih kenal dengan istilah bullying merupakan perilaku yang merugikan dan merendahkan seseorang secara fisik, verbal, atau psikologis. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki kekuatan atau keunggulan atas korban. Jadinya perundungan itu dilakukan oleh seseorang yang merasa lebih, baik fisiknya lebih kuat atau mungkin ekonominya lebih kuat di antara rekan-rekan yang lain. Perundungan dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah, tempat kerja hingga di lingkungan sosial. Seperti itu Mbak, pengertian bullying. Iya, baik. Terus untuk dampaknya sendiri mengenai perundungan itu apa saja? Dampak perundungan itu karena tadi kamu sudah jelaskan ada di sekolah, ada di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, si korban akan sulit sekali untuk berkonsentrasi dalam belajar. Bahkan bisa jadi anak yang menjadi korban bullying takut untuk bersekolah, gangguan mental, merasa cemas dan takut, rendah diri, lebih tepatnya bisa mengarah ke stres dan depresi. Seperti itu Mbak. Iya. Terus biasanya tuh untuk bentuk-bentuk perundungan sekarang itu apa saja Bu? Bentuk-bentuk perundungan itu bisa jadi, mohon maaf seperti anak menyebutkan ini perundungan, kan ada perundungan verbal, ada perundungan sosial dan seterusnya. Kalau perundungan verbal itu lebih kepada menghina, mencela, mungkin secara fisik, gendut, atau mungkin nanti menyebut nama orang tuanya. Biasanya kalau anak-anak misalnya namanya siapa, nanti orang tuanya siapa, nah yang dipanggil nama orang tuanya lebih seperti itu. Terus secara fisik mungkin ada yang main tangan dan seterusnya. Pelecehan sosial itu bisa menjadi fitnah. Contohnya anak tidak melakukan sesuatu akan disebutkan jadi melakukan sesuatu. Nah ini semua yang mengakibatkan si anak itu nanti korban itu merasa stres. Dan semakin korban ini mengalah, si perundung ini akan melakukan terus-menerus. Lebih tepatnya dia akan membuat koloni sendiri, koloni kuat untuk menghancurkan yang lemah. Seperti itu. Iya. Berarti memang ini ya dampaknya cukup cukup luar biasa. Kasihan juga nih. Kasihan banget ini ya. Iya. Terus untuk di Ngawi sendiri banyak
nggak sih Bu untuk kasus perundungan ini? Selama ini kalau kasus perundungan yang sifatnya verbal, yang menghina dan seterusnya itu sangat banyak sekali, namun bisa diselesaikan di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah si anak nanti biasanya kita melibatkan guru BK. Gitu. Jadinya si anak akan dipanggil. Tapi juga ada beberapa yang akhirnya nanti si anak itu ada ketidakberanian untuk menyampaikan. Karena istilahnya kastanya di bawah lah, bisa dibilang seperti itu. Dia yang lemah, minoritas. Nah makanya kalau di Ngawi yang dilaporkan ke kami itu cenderung yang sudah mengarah ke fisik. Gitu. Yang cenderung mengarah ke fisik dilaporkan. Tapi biasanya yang sifatnya itu verbal, yang sifatnya itu nanti penyampaian nama orang tua itu, bahkan sebenarnya itu mereka perundungan tapi tidak merasa itu perundungan. Jadinya rasanya kayak seperti sesuatu yang biasa saja. Nah, seperti itu. Jadi dianggap biasa saja, sesuatu yang normal, seperti itu, Mbak. Iya. Sementara untuk di Ngawi sendiri ada laporan-laporan itu Pak mengenai perundungan atau bullying, Pak? Untuk di dinas kami ada juga. Iya, banyak, Cuma Pak. nanti tidak begitu banyak, tapi mengarah pada non fisiknya. Jadi kami dengan Mbak Ani ini termasuk kami yang tidak lanjut bagi mereka anak-anak yang bullying khususnya non fisik, kami yang siap dampingi. Mendampingi ya Pak ya, di PTK sendiri ya. Iya, betul. Tapi untuk antusias untuk melaporkan itu ada nggak yang dari Ngawi itu untuk bullyingnya itu banyak? Antusias banyak juga. Banyak juga ya, berarti memang dia melalui langsung, langsung melalui telepon juga. Ada yang langsung melaporkan langsung melalui telepon juga ada. Jadi ya memang kasusnya tuh banyak banget ya. Termasuk lagi marah ini anak-anak. Apalagi kalau di sekolah-sekolah ya Pak ya. Banyak sekali ini lagi marah ini. Baik saudara semuanya yang tanya-tanya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Temanya kali ini masih mengenai pencegahan kenakalan remaja dan bullying bersama narasumber Aibda Ani Thorikotun Esa dari Polres Ngawi dan bersama Bapak Heri Suprapto MM Kabid Perlindungan Anak DP3 AKB. Terima kasih dan nanti kita balik lagi ya, mudah-mudahan masih tetap full semangat di ajang talkshow kali. Kalau pagi kalau senja nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi talkshow ya. Temanya masih tentang pencegahan kenakalan remaja dan bullying. Masih bersama narasumber Ibu yang cantik, bersama Ibu Aibda Ani Thorikotun Esa dari Polres Ngawi dan bersama Bapak Heri Suprapto MM Kabid Perlindungan Anak DP3 AKB. Kita lanjutkan lagi ya Bu ya obrolan kita. Siapa? Ini Bu banyak sekali ya ini berita-berita bullying ya. Ini beberapa banyak banget seperti kejadian aja di Surabaya, terus juga di luar Jawa ya Bu ya. Terus untuk penyebabnya sendiri ya perundungan di sekolah atau pondok itu apa? Lebih tepatnya gini Mbak, sebenarnya peran orang tua, peran sekolah itu sangat penting sekali. Jadinya kami sayangkan sekali 90% perkara yang ada di kami tentang anak itu mayoritas orang tidak mampu. Nah, bisa jadi, mohon maaf, beliau-beliau ini orang tua karena menguras fisiknya untuk bekerja. Jadi untuk malam hari beliaunya setelah sholat isya mungkin sudah merasa lelah dan terlelap. Nah, di situ komunikasi antara anak dan orang tua itu kurang terjalin karena faktor lelah. Beliaunya mengejar untuk gimana anaknya sekolah dengan uang saku yang sekarang kan ya anak sekarang sakunya minta gede-gede juga gitu kan. Nah, terus jadinya orang tua mungkin bekerjanya terlalu payah sehingga tidak ada waktu untuk ngobrol sama anak. Bahkan kemarin kami juga sempat ada yang nanya, Bapak Ibu nggak nanya anaknya ngapain aja, handphonenya bunyinya apa, di password Bu. Ibu nggak ditanya, iya ibu nggak bertanya. Saya sudah tanya Bu, malah saya dibentak sama anak saya. Nah seperti itu mungkin untuk
si anak ini untuk menunjukkan bahwasanya si anak ini juga tidak mau membuka diri sama orang tuanya. Mungkin curhatnya sama temen kan yang belum bisa berpikir juga, akhirnya ya seperti itu. Yang kedua mungkin peran dari sekolah sangat-sangat kami kami support untuk sekolah juga berperan penting di sini. Mengingat anak sekarang kan pulangnya sore-sore. Nah, jadinya mungkin lebih banyak di sekolahan. Jadinya saya sampaikan pas waktu kami sosialisasi sekolahan, Pak, jam pelajarannya agama ditambah sedikit lah, Pak. Saya bilang gitu. Atau mungkin adalah kayak kultum seperti itu. Karena ya kembali lagi yang bisa mencegah kita hanya diri kita sendiri. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, betul. Seperti itu, Mbak. Terus mungkin ini ya Bu ya, di sekolah-sekolah tuh ditambahin CCTV juga perlu ya? Sangat penting kan? Gimana? CCTV ditambahin. Sangat dibutuhkan sekali. Kami juga menghimbau ke sekolahan-sekolahan untuk pasang CCTV. Kalau mungkin anggarannya ada, bisa setiap kelas. Setiap kelas? Ya, tapi kalau misalnya kan kita juga tidak tahu anggaran di sekolahan ada atau tidak. Kalau tidak ada, bisa setidaknya di tempat-tempat yang umum, mungkin di lapangan atau bahkan di belakang sekolah. Karena memang ada kejadian kemarin, jadinya ada anak melakukan 170 pengeroyokan. Di Ngawi, Bu, kejadian. Di Ngawi. Kejadiannya di sekolahan, di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Jadinya ya. Terus kami tanya apakah ada CCTV? Oh, nggak ada, Bu. Pak, nanti kapan-kapan dipasang ya, Pak. Kami tahu kendalanya sekolahan, tapi diupayakan. Saya seperti itu. Jadinya peran orang tua, peran sekolah sangat-sangat kami dorong untuk membuat si anak ini mau ngobrol, lebih tepatnya menyampaikan keluh kesahnya kepada orang tua biar nggak salah jalan istilahnya. Kadang ini loh Bu ya, saking sibuknya orang tua kadang anaknya didiam di kamar, nggak tahu orang tuanya ngapa-ngapain di kamar ya, main game terus main apa gitu ya, melalui aplikasi-aplikasi kan bisa juga ya. Jadinya kami sampaikan sedikit tentang tadi mbaknya menyebut tentang di dalam kamar dan menggunakan medsosnya menggunakan handphone. Medsos itu juga sangat berbahaya sekali. Bahkan mungkin sedikit keluar dari tema kita, tapi harus kami sampaikan ini untuk rekan-rekan Bahana FM tercinta. Jadinya beberapa bulan ini kami itu menangani perkara anak di mana itu pasalnya 8182 pencabulan dari persetubuhan, di mana pelaku itu sudah menggunakan sosmed berawal dari nanti IG ngajak kenalan, habis itu berlanjut ke nomor WA, di mana nomor WA itu nanti pelaku akan menunjukkan kemaluannya sama korban. Belum pernah ketemu loh, sedih kan gitu kan. Belum pernah ketemu itu sudah berani menunjukkan alat kelaminnya kepada korban, di mana setelah itu korban juga diminta untuk memvideokan apa yang menjadi milik korban, dikirim ke pelaku. Sebenarnya anak-anak sekarang itu juga sudah mulai pintar ya bersosmed, dengan mereka itu hanya mengirimkan sekali kirim, Mbak. Tapi yang jadi masalah anak sekarang kan ada yang punya 2 handphone 2. Sekali kirim diklik, divideokan lagi lah dengan handphone yang lain. Nah, itu digunakan sebagai pelaku untuk beberapa kasus. Contohnya memeras uang. Aku punya loh videomu, kau kasih aku uang tidak? Kau abot, bahasanya gini bahasa Jawanya, wah abot harga dirimu buat duit. Seperti itu. Akhirnya dikasihlah uang. Terus berlanjut lagi, abot HP-mu, abot harga dirimu. Dikasihkannya juga masih HP. Ditanya orang tua, jawabannya apa? Hilang, Bu. Kan kasihan kan, padahal handphone itu diminta sama pelaku. Dan yang terakhir itu menggunakan handphone temannya untuk diajak ketemuan.
Iya, iya, iya. Setelah ketemuan terjadilah pencabulan dan persetubuhan itu. Miris itu waktu itu bulan Lebaran ya. Lebaran Ngawi juga ya Bu ya? di Ngawi Bu. Yang saya sampaikan semua kejadian di Ngawi. Di gang persawahan dicabuli di atas sepeda motor, cabuli dan setubuhi lebih tepatnya. Iya, iya, iya. Nah, makanya untuk adik-adik sahabat Bana FM yang tercinta dan orang tua di seluruh Ngawi pada khususnya, saya minta untuk lebih open kepada anak-anaknya, barang 5 sampai 10 menit. Ajak anak untuk diskusi apa yang terjadi pada hari ini. Biasakan terbuka sama anak, biar anak juga ngikutin itu. Dan saya minta tolong saat anak terbuka sama orang tuanya, jangan menjustis anak nakal. Dengan dia mau cerita itu dia sudah beban mental. Makanya kalau anak bercerita, jangan langsung marah. Iya. Tanya dulu. Karena anak itu tidak mau cerita ke orang tuanya, diantaranya faktornya malu dan takut dimarahin. Iya, betul. Kalau anak sudah mau cerita, dengerin dulu ceritanya. Karena pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, anak adalah dari dalam janin kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Negara menganggap anak ini belum bisa berpikir dengan baik. Masih butuh orang tuanya. Iya. Nah, makanya saya berharap juga dengan orang-orang tua yang mendengarkan siaran ini, saya minta dengan hormat dan sangat ajak anak itu diskusi, jadikan dia sebagai seorang sahabat dan teman, untuk dia tidak perlu bercerita dengan yang lain. Iya. Ya, karena bagaimanapun belum tentu teman-temannya itu nanti supportnya betul atau salah. Kan kalau orang tua dipastikan yang terbaik buat anaknya. Iya. Betul. Kalau yang lain kan belum tentu. Belum tentu. Nah, maka daripada itu saya sangat sangat menginginkan orang tua itu untuk open sama anak. Iya. Open dan open. Membuka diri dan mengamati anak-anaknya. Terutama bahaya media sosial. Iya. Bahaya sekali, sangat. Jadinya mungkin saya sama Pak Heri ini prihatin. Kalau kita ngobrol gitu, istilahnya kayak pripun Pak, kalau kok udah kayak gini. Mungkin Pak Heri ikut menambahkan Pak. Kami untuk khususnya bagi orang tua dan anak-anak ya, anak kami di hari anak ini, anak sebagai anak Indonesia bersaudara semua. Ini yang perlu, karena anak di 24 jam yang terbanyak juga masih di rumah. Ini yang peran dari orang tua. Jadikanlah anak-anak ini sebagai sahabat, sebagai teman, dan sebagai mitra dalam hal untuk pengelolaan diri di keluarga. Ini karena sangat penting sekali. Bagaimanapun orang tua yang terdekat, kita tidak bisa di sekolah, maksudnya di sekolah itu apapun di pendidikan sekolah saja. Lalu sekolah hanya 8 jam ya dari di sekolah itu. Mereka sudah sampai sore, sudahlah itu pun. Dan juga kami menghimbau pada teman-teman untuk selalu hati-hati bermain medsos di sana, untuk pendekatan teman baru itu yang terpenting untuk di pencegahannya itu. Karena tidak seperti kami ini Mbak, kami waktu dulu remaja kami sama sekali. Kalau dulu kita bersama-sama, kita sekarang belum pernah ketemu aja, sudah kirim kayak gitu aja aman gitu loh. Saya sampai tanya, ketemu berapa kali? Ya pas saya tuh bisa disetubui Bu. Serius? Iya Bu. Iya. Nah itu loh. Ini malah ini ada kejadian juga ini Bu, itu pacarannya itu sudah 3 tahun tapi hanya lewat medsos. Ada juga ini. Ya seperti itu. Kita kan nggak tahu ya gimana anak sekarang itu loh. Ada juga seperti kejadian seperti itu. Iya. Online, jadi dia cuma lewat online saja. Bahkan mohon izin Bu, pernah kejadian kan Pak izin laporan di kami, jadinya mohon maaf VC, tapi ya VC mesum lah, VCS. Itu terus si pelaku ini memburamkan fotonya. Gitu ya. Ya, yang ditunjukin hanya apa itu foto buram lah, terus divideokan.
Nah akhirnya si perempuan ini juga ngeri-ngeri sedap Pak. Padahal saya tanya, ibu sudah berkeluarga? Sudah. Terus suami di mana Bu? Suami pas keluar Bu. Terus apa yang terjadi? Saya ini diminta untuk transfer Bu. Berapa Bu? 10 juta. Udah dikirim sudah. Bu, kenapa bisa seperti itu? Mohon maaf, tidak hanya anak. Saya sampaikan lagi. Ternyata juga ini kasusnya. Ya, tidak hanya anak. Itu bisa terjadi kepada siapapun gitu kan. Iya, baik. Makanya kalau orang Jawa bilang sa peco-peco nih wong lali, cek peco wong ilang nambas foto. Iya, betul Seperti itu ya. itu. Wah ini filosofinya Jawanya. Ini Ibu Ani. Siap, coba. Baik saudara semuanya, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Ibu Aibda Ani Torikotun Esa dari Polres Ngawi dan Bapak Heri Suprapto MM Kabid Perlindungan Anak DP3 AKB. Kita break dulu ya, dan mudah-mudahan masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bana Radio ataupun yang barusan gabung di Express Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Radio selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Talkshow ya. Temanya pencegahan kenakalan remaja dan bullying ya, bersama narasumber Ibu Aibda Ani Torikotun Esa dari Polres Ngawi dan Bapak Heri Suprapto MM Kabid Perlindungan Anak DP3 AKB. Bu, kita lanjutkan lagi ya Bu ya, semakin menarik ini. Nah ini sekarang mengenai pasal dan hukuman bullying sendiri itu apa Bu? Kalau untuk bullying itu bisa menjadi beberapa pasal yang akan menyangkut. Jadinya berawal dari bullying ini ada beberapa jadinya nanti. Di antaranya pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Pasal 335 tentang pengancaman. Jadinya ngancam pun itu sebenarnya ada pasalnya untuk adik-adik ketahui semuanya di sini. Dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan, pidana penjara atau denda 4.500. Untuk 170 itu pengeroyokan. Jadinya lebih tepatnya mohon maaf adik-adik yang sekarang sedang mengikuti suatu bela diri tertentu ini mayoritas seperti itu. Ya, jadinya kalau nanti mereka ada kegiatan arak-arakan, nanti melihat ada salah satu yang menggunakan baju sakral, biasanya terpancing emosinya adik-adik ini Bu. Jadinya melakukan kekerasan secara bersama-sama. Pasalnya 170 itu dengan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Berikutnya pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Nah, itu juga ada hukumannya 9 bulan. Berikutnya ada pasal 311 tentang fitnah. Jadinya itu juga diancam 4 tahun penjara. Terus ada juga pasal 281 tentang pelecehan seksual. Tapi kalau penjaranya 9 tahun. Tapi untuk kasus anak-anak ada spesialis pasalnya. Yang diatur pasal 8281, 82 tentang pencabulan dan 81 tentang persetubuhan. Ancamannya ada minimalnya, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadinya kita pastikan sebenarnya kita juga negara dalam hal ini sudah berupaya sekali untuk membuat pelaku bullying terhadap anak atau kekerasan terhadap anak ini ada pidana yang lebih mengikat. Bahkan kami dari kepolisian kita itu ada program namanya Rise and Speak. Berani bicara, selamatkan sesama. Itu luar biasa. Program dari pimpinan kami itu sangat luar biasa, mengingat mohon maaf untuk perkara bullying, kekerasan terhadap anak, kadang orang yang tahu itu tidak mau menyampaikan. Jadinya kami menggugah semua lapisan masyarakat di sini. Kalau ada kekerasan yang terjadi, kita motonya Rise and Speak, berani bicara dan selamatkan sesama. Terus Bapak Kapolres sendiri melalui Pak Kasat Reskrim, kami juga ada program yang namanya Petir Bu.
Oh, ada ya betul. Polisi empati etika pelajar. Makanya kami setiap bulan juga berusaha, di balik kesibukan kami menangani perkara, kami akan tur ke sekolahan-sekolahan untuk bersosialisasi dengan adik-adik, menyampaikan bahayanya seperti apa bullying ini dan pasal-pasalnya. Kami berharap Ngawi tetap kondusif, anak-anak generasi emas akan tetap terjaga. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Karena saat ini kami sampaikan korban pencabulan dan persetubuhan banyak yang terjadi sudah di kelasnya SMP. Kalau dulu kelasnya anak SMA, sekarang SMP. SMP ya. Korban banyak yang dari SMP. Dari SMP. Sangat prihatin sekali kami, anak SMP kelas 1, kelas 2 sudah menjadi korban. Iya. Ya, jadinya kami sampaikan sekali lagi, rest and speak, sahabat Bahana FM yang tercinta, terkasih, yang beruntung. Semoga kalau jenengan semuanya melihat, mengetahui, mendengar ada kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak, kita galakkan rest and speak, berani bicara, selamatkan sesama. Bahkan hotline-nya nanti juga pun sudah ada, kita bisa dicek di Google seperti apa itu. Iya. Kita langsung sampaikan itu. Kalau di sekolah-sekolah itu dari Polres Ngawi sudah dilaksanakan berapa sekolah, Bu? Sudah sangat banyak. Oh, sudah banyak. Iya, sudah banyak sekali. Setiap 1 bulan sekali atau? Setiap 1 bulan sekali, Bu. Gitu. 1 bulan sekali yang ya. sudah berjalan ini di kelasnya SMA. Kalau kelasnya SMP nanti bersurat langsung kita ikutin. SMA dulu kita mau puterin semua, Bu. Gitu. Ya, di SMA itu, SMA mana-mana sudah. Jadinya kami juga kalau misalnya jadwalnya itu sekolah SMA memang belum ada, jadinya kalau misalnya ada guru atau kepala sekolah yang mendengar ini mau undang kami, nggak masalah, kami tunggu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Penting banget ini. Iya. Mungkin bisa menambahkan lagi Pak Heri. Jadi kami di PLKP sangat bergandengan memang kami dengan Polres khususnya di bidang PPA. Mbak Ani ini kami juga sebagai dinas, kami sosialisasi di tingkat SMP, SMA yang masih di pinggiran, terutama yang kami sisir di pinggir, seperti daerah-daerah pinggir Karanganyar, di daerah Pangkur yang pinggir-pinggir itu kami yang berikan sosialisasi tentang tidak kekerasan, termasuk kami juga pada tidak hanya anak-anak sekolah, kami juga pada titip di semua kader di lini di kecamatan, kami titipkan oleh ibu-ibu kader kami untuk selalu waspada pada anak-anak mereka. Itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan Ngawi ini ya aman selalu ya, Pak. Amin. Gak ada kasus perundungan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian perundungan itu sampai anaknya bunuh diri, terus sampai jadi terganggu kejiwaannya, banyak sekali juga ya, Bu ya. Iya, banyak, Bu. Kasus-kasusnya itu. Perundungannya sudah mengarah ke fisik. Kalau di sosmed itu sudah luar biasa sekali. Itu sampai yang kemarin ada kejadian juga yang kami juga adopsi itu, Firasa SMP di Goa dipukul dan diinjak teman sekelas hingga terkapar, kayak gitu-gitu memang sudah banyak sekali, Bu. Tapi semoga Ngawi kalaupun ada tidak ada lagi setelah kita ngobrol di sini. Ada FM ini tidak ada lagi. Terus ini Bu mau tanya ya, ini kalau misalkan ada anak yang kena bullying itu prosesnya itu di DP3 AKP dulu atau langsung di Polres? Gimana itu? Jadi seperti ini. Kalau itu menurut saya, mohon izin saya sampaikan, kita lihat dulu bullyingnya seperti apa, sejauh apa, dan orang tua menginginkan apa. Tapi pada prinsipnya kami menerima bahkan 1 kali 24 jam, termasuk ada 110, kita by phone aja bisa. Oh, by phone. Iya, by phone bisa, walaupun tetap nanti pelaku dan orang tuanya itu diminta datang. Karena kalau bullying nanti arahnya yang ke fisik, kita lakukan visum. Gitu. Ya, kita lakukan visum untuk mengetahui. Tapi biasanya kalau orang tua itu masih sifatnya
bullying itu menyebut nama orang tuanya, biasanya karena sudah dianggap lumrah itu tadi, jadinya tidak Iya, dilaporkan. tidak Tapi kalau dilaporkan. ke kami pun, kami juga akan bergandengan tangan juga dengan beliaunya ini Pak Heri. Halo, saya lagi Pak Heri itu selalu iya. Mitra dekat tuh. istilahnya besti, Bu. Besti. Sekarang besti. Jadi bestinya Ibu Ani, Pak Heri, ya. Soalnya kan Iya. kita komunikasi tentang Iya. pendampingan psikolog, jadinya Iya. kita pasti saling terikat lah Bu di sini nanti. Ya, baik, Bu. Iya. Mungkin ada yang disampaikan, Bu, ini untuk mengenai bullying ini buat Sobat Bahana. Ah, Silakan. jadinya saya sampaikan ke rekan-rekan sahabat Bahana FM, peran orang tua sangat penting sekali. Saya kalau mohon maaf bahasanya mungkin kuang fusakum wa alikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadinya lebih ditempatkan kepada orang tua di rumah untuk menjaga anak-anaknya. Walaupun kami juga menyadari bahwasanya kesibukan orang tua ini untuk mencari nafkah sudah sangat melelahkan sekali. Iya. Namun kembali ke keinginan orang tua bahwasanya saya mencari uang untuk anak, tapi nanti apalah artinya uang itu kalau anak bermasalah juga. Jadinya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara gimana caranya cari nafkah dan gimana caranya untuk berkomunikasi dengan anak. Dan saya minta anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, sahabat Bahana FM, jaga orang tuamu. Kalau tidak bisa membanggakan orang tuamu, jangan memalukan orang tuamu. Iya, betul. Lebih tepatnya salinglah di antara anak dan orang tua ini. Anak menyayangi orang tuanya untuk tidak membuat masalah dan membuat orang tua malu. Orang tua juga menjaga anaknya dengan ngasih nafkah dan melindungi anak-anaknya. Lebih tepatnya menjadi sahabat itu tadi. Iya. Mungkin seperti itu, Mak. Ya, Semoga kita semua terlindung dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita senantiasa menjadi orang yang beruntung dalam hidup. Ya. Karena mohon izin, apes nggak ada di kalender kalau bahasa kami. Nah, apes itu kan tidak ada, Pak, kalender nggak ada. Jadinya apes itu nggak ada di kalender, makanya lebih baik kita mencegah itu semua. Seperti itu. Apalagi ini Hari Anak Iya. Nasional ya, Bu, ya, hari Ini ini. hari anak nasional. Semoga anak-anak ini benar-benar generasi emas, karena ya kan Pak, saat ini kan kita akan menitipkan bangsa ini kepada anak-anak ini semua. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Mungkin Bapak Edi bisa menambahkan, Bapak. Ini di hari anak ini sebagai tema di tahun ini, anak Iya. Indonesia bersaudara ini untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia dan menuju Indonesia Emas Indonesia Emas. 2045, mengharapkan kami menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, tangguh dan berdaya, mungkin itu. Iya, itu ya Bapak ya, Iya. penyampaiannya Bapak. Iya. Terima kasih Ibu Ani. Iya, Pak. Ini Iya, sudah sama-sama. mengedukasi tentang anak, apalagi ini Hari Anak Anak Nasional Nasional. ya. Kebetulan sekali. Masih gitu. Apalagi bullying yang lagi marah. Betul, Pak. Baik saudara semuanya, demikian tadi tema di ajang Talkshow pencegahan kenakalan remaja dan bullying bersama narasumber Ibu Aibda Ani Torikoton Esa dari Polres Ngawi dan bersama Bapak Heri Suprapto MM, Kabid Pelindungan Anak DP3 AKB. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu.